selamat datang di Cecep, cerita-cerita para pekerja. Tempat kita ceritain kisah nyata tentang dunia kerja yang kadang absurd, kadang relate, tapi juga banyak pelajarannya. Nah, hari ini gue bakal ceritain kisah seseorang yang pernah kerja di salah satu retail fashion yang terkenal lah di Indonesia. Nah, jadi Lala tuh belum tahu nih kisah selengkapnya tuh bakal kayak gimana nih workers. Betul. Jadi akan sama-sama terkejut kali ya. Oke. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai. Jadi cerita kali ini adalah tentang Mas Adnan namanya. Ini tentu aja namanya nama samaran ya. Oke. Nah, Mas Adnan ini mulai kerja sekitar tahun 2013 nih di cabang salah satu retail fashion baru di Jakarta. Nah, saat itu Mas Adnan ini masih kuliah nih workers. Jadi umurnya kurang lebih sekitar 19 tahunan gitu kali ya. Nah, posisinya Mas Adnan saat itu adalah sales assistant. Nah, kerjaannya nih standar sih, kayak jaga toko, layanin customer, terus juga stok display. Nah, toko tempat dia kerja ini kayak menyenangkan banget sih sebenarnya tempat kerjanya. Karena timnya tuh kecil. By the way, cuma sekitar 6 orang. Termasuk Mas Adnan ya, jadi di situ ada sales assistant, terus ada staff warehouse-nya juga, ada supervisor, sama ada kasir. Itu tuh semuanya 6 orang. Oke. Nah, terus tapi timnya tuh kayak masih fresh, terus kayak bondingnya bagus gitu loh workers. Nah, terus mereka juga punya target harian nih, sekitar 3,5 juta setiap harinya. Aduh, banyak gitu. juga tuh. Lumayan ya, banyak ya. Nah, semua tuh berjalan mulus sampai akhirnya nih mereka dapat kabar dari pusat kalau stok cabang mereka tuh sampai minus 20 jutaan. Gokil, 22 juta. 22 juta benar. Itu 22 padahal juta. dia baru masuk, apa gimana? Itu udah berjalan sekitar beberapa bulan. Aduh. Terus tiba-tiba dari pusat jeder ada kabar kayak gitu. Padahal minus sampai 20 jutaan. Padahal timnya support aja, kayak Bener. sehat-sehat aja nih. Nggak ada yang mencurigakan, tapi kok bisa ya minus kayak gitu? Oke, dari 22 juta itu gimana tuh Nat kelanjutannya? Nah, jadi tuh sebenarnya di beberapa tempat kerja, khususnya retail tuh kalau ada barang hilang, tuh emang kayak jadi peraturan tidak tertulis ya, kalau misalnya karyawan di cabang tersebut tuh ikut tanggung jawab gitu. Nah, termasuk Mas Adnan dan timnya kala itu, karena kan mereka nih yang tanggung jawab sama cabang di situ gitu. Ya. Nah, tapi mereka tuh udah sepakat nih nggak akan mengganti kerugiannya dengan uang pribadi mereka ataupun gaji mereka. Karena gaji mereka itu ya cukupnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari aja gitu kan. Jadi kalau misalnya harus ganti rugi juga kan berat ya. Iya. Apalagi itu juga bukan mereka yang melakukan gitu. Nah, jadi akhirnya solusinya adalah mereka itu kan dapat istilahnya kayak jatah karyawan ya, kayak namanya tuh free staff. Jadi mereka akan mendapatkan barang dari toko itu setiap bulannya secara gratis gitu. Misalnya kaos atau celana misalnya gitu sih. Enak juga sih ya sebenarnya. Jadi mereka punya jatah itu secara gratis setiap bulannya. Nah, free staff itu mereka gunakanlah untuk mereka jual lagi, dan keuntungannya itu mereka kumpulkan untuk mengganti rugi. Aduh, kasihan banget sih. Bener, sebenarnya kasihan banget sih, karena Padahal kan sebenarnya ya free stuff itu sebenarnya itu hak mereka kan. bener Tapi itu hak malah mereka. harus menutupi kerugian yang sebenarnya bukan kesalahan mereka juga gitu. Bener kata lo tadi, kayak itu tuh adalah hak mereka yang bisa mereka dapatkan gitu, tapi ternyata nggak didapat juga ya, karena harus nutupin ganti rugi tadi. Jadi selama kurang lebih 6 bulan hasil jualan itu tuh dipakai untuk nutupin minus yang 22 juta tadi. Kasihan banget. Kasian banget ya. Tapi lah, yang bikin makin aneh adalah minus ini tuh baru ketahuan setelah supervisor yang lamanya tuh dipindah ke pusat. Oke, mencurigakan sih. Betul, jadi sebelum itu stok opnam mereka tuh selalu kelihatan aman gitu. Nah, buat informasi aja nih workers, stok opnam itu adalah kegiatan di mana kita tuh ngecek dan ngitung langsung barang yang ada nih gitu. Jadi setelah kita hitung, kita cocokin dengan data stok yang ada di sistem atau catatan perusahaan. Oke. Terus
Nah, terus ada lagi nih karakter yang penting, yaitu supervisornya. Supervisor mereka yang lama nih, atau kita panggil aja dengan sebutan Mas Deon. Nah, gayanya tuh kayak santai tapi tegas gitu loh, Lah. Nah, selama dia masih di cabang, stoknya tuh aman gitu. Begitu dia pindah ke pusat, barulah ketahuan kalau misalnya ada minus sampai 20 sampai 22 jutaan lah di cabang itu. Nah, teman-temannya Mas Adnan yang kerja di pusat tuh bilang, Kalau minus segitu biasanya bukan hilang sekali, tapi bisa jadi akumulasi dari periode sebelumnya. Oh, oke. Jadi ketahuannya itu pas si Mas Deon ya Mas Deon, itu pindah. iya ke pusat. Oke, Gitu. mencurigakan sih sebenarnya. Jadi ini supervisor ini ketika cabut, wah kok tiba-tiba ketahuan Iya. gitu loh, ada borok-boroknya gitu di cabang tersebut. Oke, terus gimana tuh? Nah, masalahnya tuh ternyata makin rumit juga nih workers, karena cabang tuh nggak punya CCTV, terus pusat juga nggak ngelakuin investigasi, terus supervisor yang baru pun baru dikasih tahu setelah dia tuh udah ngejabat gitu. Oh, gitu. Jadi alurnya si Mas Deon alias supervisor lama itu pindah ke pusat. Habis itu ada Baru supervisor tahu. baru, ada supervisor baru yang naik dan dia baru tahu nih. Oke. Gitu. Kalau Oke, tapi gimana ya? Mungkin tahun 2013 ya tadi. Itu udah ya sekitaran 12 tahun yang lalu, ya emang susah juga sih, dulu belum ada CCTV. Jadi mau tanggung jawab pun juga kita nggak tahu gitu loh siapa pelakunya ibaratnya. benar-benar. Jadi sebenarnya mungkin bukan belum ada kali ya, lebih kayak belum umum aja kali ya untuk pakai CCTV dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya ya mau gimana lagi, karyawan yang lain ya ikutin aja dan jalanin aja sih gitu. Nah, yang menarik nih ya sebenarnya, masalah besar ini tuh malah bikin timnya tuh makin kompak gitu loh workers. Oh, bagus dong. Iya, Tapi memang bagus dari ya. awal mereka tuh saling support lah ya. Iya bener, saling support banget. Jadi kayak misalnya tadi kan gue udah sebut ya kalau Mas Adnan itu lagi kuliah juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi ada jadwal kuliah gitu, terus nggak bisa jaga toko misalnya, dia tuh bisa minta temennya untuk cover shift dia iya, gitu. iya. Nanti akan dia ganti dan sebagainya gitu Oh, sih. iya. Jadi kompak Enak sih, banget. Enak sih kayak gitu ya. Nah, terus warehouse itu alias gudang tuh mulai stok opnam mingguan gitu. Jadi supaya tahu nih stok-stoknya tuh berjalannya keluar masuknya seperti apa gitu. Jadi udah mulai milih mencegah lah dibanding Bener. menanggulanginya gitu. Bener-bener. Jadi kayak supervisor yang baru tuh bantu turun tangan langsung gitu untuk jaga barang dan bantu shift gitu. Oke, berarti supervisor yang baru ini ya terlihat lebih baik lah ya dibanding supervisor yang sebelumnya, kemungkinan besar ya. Walaupun sebenarnya Mas Deon alias si supervisor yang lama ini tidak memberikan apa ya, gelagat yang mencurigakan gitu sih sebenarnya. Jadi kayak Masih benar-benar biasa praduga aja gitu. Iya, masih Oke. praduga gitu. Nah, ini tuh baru separuh cerita nih workers. Mas Adnan kemudian dipindah ke pusat secara mendadak. Terus kerjaannya jadi berubah total sampai pada akhirnya dia dipercaya untuk nganter uang ratusan juta naik motor sendirian. Waduh, ratusan juta. Dan dia tiba-tiba mendadak aja langsung pindah ke pusat. Betul. Aduh. Tapi lanjutannya kita ceritain di part 2 ya workers. Oke.